Halo, nama saya Dara Bunga Rembulan. Di sini saya akan mempresentasikan paper mengenai Sri Kandi dalam film dokumenter Studi Kasus Rekam Pandemi Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Belakangan ini, pertumbuhan perfilman Indonesia kian meningkat. Mengutip wawancara Vice atas undangan Netflix Indonesia dengan Mira Lesmana dalam momen Hari Perempuan Internasional, beliau mengatakan bahwa pada akhir 90-an sampai awal 2000-an, perempuan menggiring roda produksi di industri film Indonesia. Mira Lesmana, Nia Dinata, Nante Ahnas, sampai Christine Hakim, mereka adalah para sinias yang membangkitkan geliat perempuan di ranah produksi film Indonesia. Menurut Mira, ada perbedaan yang terjadi di industri perfilman Indonesia, di mana saat ini filmnya semakin banyak, namun dominasi pria juga kian tinggi. Ada tendensi pria merasa terancam dengan kehadiran perempuan. Menanggapi hal tersebut, hadirnya para sinias perempuan bukan berarti ingin bersaing dengan sinias laki-laki. Namun para sinias perempuan juga memiliki keinginan untuk menyalurkan ide, keterampilan, serta mengaplikasikan diri pada passionnya. Karena di saat yang bersamaan, dengan makin naiknya jumlah produksi film, juga ada prestasi yang dihasilkan oleh perempuan. Hal ini dibuktikan dalam 4-5 tahun terakhir. Ada momentum bagi perempuan untuk berkontribusi pada kekayaan film Indonesia. Karya-karya perempuan memiliki sentuhan rasa dan keindahan yang lebih feminis. Kebanyakan tema yang diangkat oleh sinias perempuan memiliki point of view tentang perempuan. Sebagai contoh, film Dua Garis Biru Gina Esnur, film Arisan Nia Dinata, dan film Betina Lola Amaria. Menariknya lagi dalam genre dokumenter, ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa perempuan di bidang dokumenter memiliki hambatan yang sangat banyak, sehingga menimbulkan minimnya sinias perempuan di bidang dokumenter, seperti keterbatasan waktu, faktor keluarga, faktor keamanan dalam bekerja, faktor mood, dan lain sebagainya. Kendala ini sangatlah masuk akal, padahal jika diambil rata-rata, pekerjaan perempuan dalam dokumenter dapat dikatakan multitasking, yang artinya beberapa pekerjaan dalam berkarya dapat dilengkap oleh satu orang. Berikut tabel yang menunjukkan sineas, karya, dan prestasi dari dokumentaris perempuan. Amelia Hapsari memiliki 7 karya, di mana karya Rising from Silence mendapatkan Piala Citra untuk kategori film dokumenter pendek terbaik pada tahun 2018. Kemudian ada Anggi Friska menghasilkan 2 karya sejak tahun 2014 dan 2017. Negeri Dongeng mendapatkan Piala Citra untuk kategori film dokumenter pendek terbaik pada tahun 2017. Kemudian ada Ani Emma Susanti. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2015 menghasilkan 5 karya, di mana karya Donor ASI menjadi film dokumenter terbaik FFI 2011. Kemudian Hairunisa menghasilkan 6 karya sejak tahun 2011 hingga 2018, dan karya yang Payung Hitam ditayangkan pada Salaya Bangkok Film Festival di Thailand dan Flying Broom International Women Festival di Turki. Kemudian ada Dwi S. Nugraheni, memiliki 4 karya sejak tahun 2007. Kemudian karya Denok Dareng mendapatkan Piala Citra untuk kategori film dokumenter panjang terbaik tahun 2013. Yang keenam ada Kiki Febrianti, memiliki 4 karya sejak tahun 2008 hingga 2015. Karya Jangan Bilang Aku Gila menjadi sutradara terbaik di STEP International Film Festival pada 2013 di Ukraina. Kemudian film Kalalai In Between
pemutaran di berbagai festival di dunia. Kemudian ada Lasya F. Susatyo, sejak tahun 2007 hingga sekarang memiliki 3 karya. Ucu Agustin memiliki 7 karya, dan karya Sejauh Ku Melangkah mendapatkan Piala Citra dengan kategori film pendek dokumenter di 2019. Kemudian Yuli Andari memiliki 4 karya sejak tahun 2005 hingga 2019. Joki Kecil mendapatkan Eagle Award dokumenter terbaik. Kemudian Bulan Sabit di Tengah Laut menjadi dokumenter terbaik di G-Fest. Ada Vivian Idris memiliki 4 karya sejak tahun 2007 hingga 2012. Kemudian ada Wahyu Utamiwati memiliki 4 karya, dan film The Unseen World mendapatkan Piala Citra dengan kategori film dokumenter pendek terbaik 2017. Kemudian ada Christila Wenti Asri memiliki 6 karya, dan Anna Koin mendapatkan nominasi Festival Film Dokumenter 2016, dan film lainnya mendapat penghargaan di berbagai festival nasional di Indonesia. Kembali pada persoalan multitasking. Contoh pekerjaan dalam berkarya yang dilakukan oleh perempuan secara multitasking adalah Amelia Hapsari, Hairunisa, yang mana mereka dapat bekerja sebagai produser dan sutradara dalam satu karya ataupun berbeda karya. Kemudian, Anggi Friska dapat merangkap pekerjaan sebagai sutradara dan sinematografer. Lain halnya dengan Wahyu Utamiwati, yang seluruh pekerjaannya dilakukan secara mandiri. Selebihnya, masih banyak lagi sineas perempuan dokumenter yang berkarya secara independen. Peran perempuan dalam dokumenter pada era modern saat ini menunjukkan etos kerja dan keluasan yang saling bersinergi secara positif, sehingga menguatkan status sosial pada kesetaraan feminisme dan maskulinisme. Jika dilihat dari tabel di atas, tidak hanya film fiksi, jumlah produksi film yang dibuat oleh sineas perempuan dalam karya dokumenter juga meningkat dalam 5 tahun terakhir, serta mendapatkan banyak prestasi dari berbagai festival film. Hal ini pun membuktikan bahwa adanya potensi sineas perempuan dalam dokumenter tentunya. Selain prestasi, potensi lainnya dapat dilihat dari tema yang diangkat, yakni kebanyakan mengenai isu tentang kelas sosial dan perempuan. Ini menjadi sebuah tanda adanya kedekatan antara tema dengan para pembuatnya. Dengan demikian sejalan dengan pendapat Graham Turner yang mengungkapkan bahwa film tidak hanya sekedar refleksi dari realitas, sebaliknya film lebih merupakan representasi atau gambaran dari realitas. Film membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya. Dikutip dari bukunya Alex Sobur pada tahun 2013 di halaman 127. Dalam ekosistem dokumenter, hadirnya Asosiasi Dokumentaris Nusantara menjadi ruang bagi seluruh pembuat dokumenter Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan. Ruang ini menjadi satu hal positif di mana sineas perempuan dokumenter mendapatkan tempat untuk tetap berkarya, diskusi, literasi, yang mana sesuai dengan visinya, yakni mewadahi para dokumentaris Indonesia guna meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para dokumentaris di Indonesia. Di tahun 2020 ini, Asosiasi Dokumentaris Nusantara menjalankan program Rekam Pandemi, yakni sebuah gerakan 300 dokumentaris Nusantara mendokumentasikan perubahan signifikan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi pandemi global terbesar dalam kurun waktu hampir 1 abad terakhir. Mengutip wawancara dari Tony Trimarsanto di kompas.com, selaku ketua asosiasi mengatakan bahwa rekam pandemi ini setidaknya mewakili cara tutur audiovisual yang sangat kaya akan budaya Indonesia.
Dalam program rekam pandemi ini, tidak hanya sinias profesional yang terlibat, namun terbuka bagi siapa saja yang peduli terhadap perubahan kondisi sosial di masyarakat. Menariknya, terdapat sinias perempuan yang ikut andil dalam menghasilkan karya rekam pandemi, di mana perempuan ini memiliki kedekatan atas tema, wilayah, serta berpotensi dalam menghasilkan prestasi. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tentang Sri Kandi dalam dokumenter dengan studi kasus rekam pandemi yang diselenggarakan atas kerjasama Asosiasi Dokumentaris Nusantara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di mana dalam program ini terdapat para sinias perempuan yang jumlahnya sangat terbatas, namun memiliki potensi yang baik di bidang dokumenter. Hal tersebut dibuktikan dengan terseleksinya karya perempuan dalam program acara Omnibus Rekam Pandemi TVRI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi-potensi sinias perempuan dalam program rekam pandemi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap 3 sampel perempuan yang masuk dalam program Omnibus Rekam Pandemi TVRI, serta adanya keterwakilan wilayah secara Nusantara. Di antaranya Krisila Wenti dari Lampung, Wahyu Tamiwati dari Jogja, serta Elizabeth Apyaka dari Jayapura. Asosiasi Dokumentaris Nusantara memiliki 31 korda yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. Persebaran korda ini mewakili sebaran dokumentaris berdasarkan wilayah. Jumlah total anggota Asosiasi Dokumentaris Nusantara adalah 360 orang. Jumlah anggota laki-laki sebanyak 307 orang dan jumlah anggota perempuan sebanyak 53 orang. Berikut grafik jumlah anggota laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data tersebut, tidak semua anggota Asosiasi Dokumentaris Nusantara mengikuti program rekam pandemi. Program rekam pandemi diikuti oleh 31 korda dengan jumlah total peserta 300 orang. Jumlah anggota korda yang mengikuti program ini terbanyak diikuti oleh Jabodetabek, sedangkan yang paling sedikit adalah Padang Panjang. Jumlah laki-laki terbanyak yang mengikuti program ini adalah Korda Jabodetabek, sedangkan jumlah laki-laki yang paling sedikit adalah Korda Padang Panjang. Jumlah perempuan terbanyak yang mengikuti program ini adalah Korda Pontianak dan Sumbawa, sedangkan di Korda Jambi, Priangan, Banyumas Raya, Malang Raya, Banjarmasin, Lombok, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah tidak terdapat anggota perempuan yang mengikuti program rekam pandemi. Jumlah persentase anggota laki-laki dan perempuan dalam program rekam pandemi. Jika dipresentasikan, jumlah keseluruhan anggota Korda yang mengikuti rekam pandemi sebanyak 300 orang, yang terdiri dari 256 orang jumlah anggota laki-laki dan 39 orang jumlah anggota perempuan. Maka hasilnya 87% anggota laki-laki dan 13% anggota perempuan. Hal ini membuktikan bahwa masih minimnya jumlah sinias perempuan dokumenter yang terlibat dalam program rekam pandemi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Krisila Wenti Asri, 26 tahun, sebagai sinias dokumenter perempuan, ketertarikan pada bidang dokumenter diawali karena dirinya menikmati interaksi dengan orang-orang baru, khususnya yang punya cerita menarik untuk diangkat ke dalam bentuk film. Karya yang telah dihasilkan oleh Wenti sebanyak 7 karya sejak tahun 2010 hingga sekarang, dan mendapatkan berbagai penghargaan dari Festival Nasional Indonesia. Karya yang diangkat kebanyakan seputar human interest. Salah satu karyanya yang berjudul Cek menceritakan tentang seorang perempuan yang bisa survive dari kanker stadium akhir. Dengan mengikuti program rekam pandemi, beliau menyimpan memoris dalam bentuk gotong royong karya. Selain sebagai sinias, beliau juga mengajar. Namun ada rasa keterbatasan Wenti dalam berkarya, yakni merasa masih lemah dalam masalah teknis, serta mood yang cepat berubah. Namun dirinya yakin bahwa perempuan memiliki insting yang kuat dalam mencari topik permasalahan yang telah dirasakan olehnya.
Ada rasa bangga atas apresiasi ketika salah satu karya rekam pandeminya masuk dalam seleksi omnibus yang ditayangkan oleh TVRI. Ide yang diangkat sangat dekat dengannya, yakni sahabat perempuannya ketika sekolah menengah pertama atau SMP. Yang kedua ada Wahyu Utamiwati yang biasa dipanggil Uut. Berpandangan bahwa setiap filmmaker memiliki perspektif terhadap karya berdasarkan pada dukungan di sekitarnya, baik secara latar belakang dirinya sendiri maupun lingkungannya. Sehingga tidak ada rasa persaingan antara laki-laki dan perempuan. Selain sebagai sineas, beliau juga mengajar di Jogja Film Academy. Secara sosial dan lingkungan, Uut telah melepaskan diri dari perihal gender. Walaupun sempat mengalami hal yang kurang menyenangkan, yakni ketika beliau harus syuting sendiri, dalam menghadapi pertanyaan, kenapa sendiri mbak? Dan ada faktor mood ketika berkarya. Subjek yang diangkat kebanyakan seputar laki-laki dan tua. Namun selalu ada unsur perasaan dari sudut pandang dia sebagai pembuat film perempuan dalam kekaryaannya. Ketika karyanya terpilih sebagai salah satu omnibus TVRI, dia merasa senang. Namun kemudian timbul rasa ketidakpercayaan diri karena merasa belum puas terhadap karyanya. Isu yang diangkat dalam rekam pandemi bercerita tentang ayah teman perempuannya yang berusaha menghibur warga di saat Idul Fitri dengan cara bersilaturahmi keliling menggunakan alat musik. Yang selanjutnya Elizabeth Apiaka, 25 tahun yang merupakan seorang mahasiswa hukum Universitas Cendrawasih. Dia mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam membuat film dokumenter. Menurutnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi kekaryaan, tergantung sudut pandang yang ingin diambilnya. Hambatan terbesar untuk Elis dalam berkarya adalah pada saat proses editing yang dipengaruhi oleh mood. Asosiasi Dokumentaris Nusantara melalui program rekam pandemi membuat dirinya memiliki ruang untuk belajar dan mengembangkan diri dalam film. Ketertarikan untuk menceritakan kehidupan nyata membuat Elis terus terdorong untuk berkarya. Karya yang telah dihasilkan pada tahun 2011 bercerita tentang keluarga yang saling membantu. Pada tahun 2017, karya berjudul Novalinda dan Andre menceritakan tentang perempuan yang meninggalkan suaminya karena KDRT. Karya ini mendapatkan penghargaan juara 3 di Festival Film Papua yang diselenggarakan oleh Papuan Voices. Yang kemudian hingga kini Elis masih terus berkarya. Ide yang diangkat oleh Elis dalam program rekam pandemi Omnibus TVRI bercerita tentang perempuan yang merupakan kakak tingkatnya yang tinggal di asrama. Elis merasa kedekatan antara subjek dan pembuat film itu penting. Kesimpulannya, jumlah sineas perempuan yang mengikuti program rekam pandemi masih sangat terbatas. Namun, dengan jumlah demikian tidak menyurutkan keinginan para sineas perempuan untuk terus berkarya. Terseleksinya para sineas perempuan dalam program acara Omnibus Rekam Pandemi TVRI menjadi salah satu bukti prestasi serta adanya potensi dari para sineas perempuan. Potensi tersebut diantaranya multitasking, memiliki sudut pandang, rasa dan insting yang lebih feminis, serta adanya kedekatan dengan tema yang diangkat. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki perspektif masing-masing dalam berkarya. Dengan demikian, sineas perempuan berharap adanya ruang untuk terus berkarya, belajar, dan berjejaring. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan dengan judul Sri Kandi dalam Dokumenter, Studi Kasus Rekam Pandemi Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Terima kasih.